Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir semua ya yang presentasi hari ini. Tadi untuk Skora satu. satunya, skill 1 adalah Wiguna sama Tri Budi ya, Mas Budi ya. Ya, Bu. Kemudian nanti Arif, kemudian Lukman. Arif baru menggabung ya. Arif sudah ada? Belum ya? Belum. Oke. Silahkan nanti presentasinya pakai bahasa Indonesia. Cerita aja yang skill 1 itu apa. Nanti videonya ini saya kirim ke grup sama presentasi kalian di grup. Jadi yang tidak ikut kuliah ini bisa mengikuti lewat video sama PowerPoint yang kalian kumpulkan. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak. Anu Bu, Berarti ya? apa nih yuk? Suaranya kok kecil banget ya? Bentar. Saya pakai headset, guys. Saya pakai headset juga. Siapa dulu? Wiguna apa Mas Tri, Budi? Saya dulu juga nggak apa-apa Bu. Saya. Oke. Bentar ya. Saya pakai headset aja. Ini nggak kedengeran. Soalnya nggak kedengeran. Oke, halo? Nggak bisa ya? Halo. Oke. Nah. Oke, sip. Berarti ini siapa dulu? Saya ulangi. Mas Tri dulu. Bisa share screen toh? Bisa share screen ya? PowerPoint-nya bisa di-share ya? Saya di grup Bu. Maksudnya kalau di sini kan nanti ada Mas Lukman sama ada Wiguna kan bisa menyimak gitu. Oh iya. Bisa share screen PowerPoint-nya. Silakan. Nanti setelah Mas Tri Budi, kemudian Wiguna, Arif, Lukman. Gitu ya Lukman ya? Nanti yang tanya saya aja yang tanya. Yang lain. Bu, cara itu bagi PowerPoint-nya gimana Bu? PowerPoint-mu buka dulu. Harus dibuka dulu, tidak keadaan. Lewat HP bisa Bu. Harus lewat laptop. Kamu pakai HP? Pakai HP Bu. Pakai HP ada. Saya kan nggak pernah pakai HP ya. Ada kayaknya sih. Gak kepikiran juga aku. Maksudnya aja yang buka. Oh saya wes. Jelaskan aja. Kita buka ya. Avatar gitu. Oh iya Bu. Oke. Harus download. Saya. Iya gak apa-apa. Jalan-jalan. Saya buka di grup ya. Ini siapa Wiguna? Ini siapa Arif? Mas Tri Budi. Yang Lukman di atas ya, di atas. Mana tadi ini? Wiguna nanti ya. Arif. Ini Tri Budi. Oke. Mas Tri dulu ya, Mas Tri Budi ya, share screen. Iya.
Sudah kelihatan? Ya, Bu. Oke, silakan. Silakan dimulai. Semoga lancar ya kita basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya silakan Mas. Saya operatornya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia apa sih? Iya, bahasa Indonesia. Ini kan teksnya Oke, bahasa bisa nggak Inggris. apa-apa. Campur enggak apa-apa. Mix ya. Oke. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bahasa Inggris. Skill 1, answer main ID question correctly. Perkenalkan, nama saya Tri Budi Utomo. Jurusan saya Teknik Informatika. Udah, perkenalan diri, nanti langsung masuk ke materi ya, Bu. Oke. Bisa ya. Next Oke. gitu wes. Nanti Next. saya operatornya biar paham. Next. Oke. Ini toh? Enggak. Sudah. Sudah, Bu. Ganti. Ini kan ganti. belum. Ganti. Ini sudah diceritakan apa? Sudah, Bu, tadi Tapi perkenalan. kan sampai situ toh. Sampai main idea toh. You will be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Itu apa bahasa Indonesianya? Yuk. Oh, yang ini. You will be Ini asked. belum layarnya belum ganti, Bu. Loh, kok di situ belum ganti? Belum, Bu. Punya aku belum. Loh, kok di sini sudah? Punyanya yang lain? Belum ganti, Mi. Loh, udah no. Masih yang nama tadi, Tri Budi Utomo. Ini? Masih yang Belum. slide 1. Loh, kok bisa ya? Kok nggak sama? Nge-lag, Bu, nge-lag. Oh, gitu. Padahal Langsung lawan, Bu. langsung. Oke kan, almost hampir artinya setiap bacaan pada tes TOEFL memiliki pertanyaan tentang gagasan utama. Anda kan diminta mengidentifikasi topik, subjek, judul, gagasan utama atau gagasan utama. Terus Gagasan utama atau halo Dewi. Ya, maksudnya Dewi ini. Ini ganti lah slide-nya. Buatan, Bu. Loh, kok bisa gitu? Nggak tahu. Oke. Tapi ini slide ketiga. Oke. Hurricane generally occur in the North. Okay. You can generally occur in the North Atlantic from May to November, with the peak of the hurricane season in December. Only rarely will they occur from December to April in the part of the ocean. The main reason for the occurrence of hurricanes during this occur of hurricanes during this period. During this period is the temperature on the water surface is at its warmest and the humidity of the air is at its thickness. Artinya di paragraf pertama. Kamu nggak pakai buku saya ya? Enggak, Bu. Kan penyajian nggak keluar. Yang saya share di itu? Oh iya, yang itu. Enggak, Bu. Iya. Kan soalnya katanya soal bebas, Bu. Masa iya? Terus nggak apa-apa. Oke. Artinya badai umum terjadi di Atlantik Utara dari Mei hingga November dengan puncak musim badai pada bulan September. Jarang terjadi dari Desember hingga April di bagian laut itu.
Alasan utama terjadi badai selama periode ini adalah karena suhu di permukaan air paling hangat dan kelembapan udara paling tinggi. Terus paragraf kedua, of the tropical storm that occur each year in the North Atlantic, only about 5 on the average are powerful enough to be called enough to be called. Kamu bilangnya itu video call apa video call gitu. Ayo. Video to be called hurricanes. Hurricanes. Terus To be classified as a hurricane, a tropical storm must have wind speed of at least 117 km per hour. Masa ada one kamu itu 117. 117 siapa ya? Kalau di 17 patah-patah boleh. Di patah-patah boleh. 117. Ya nggak boleh, masa ada 117 kan baca nomor telepon. 1000 1000 ya. 1000 ya. 100. Kok 100? Kamu itu ya. Capek sih, kerja. Iya. Oke, welcome. CI. 117. Terus 117 km per hour, but the wind are often most strong than that. The wind of intense hurricanes can easily surpass Ayo. Yang saya nilai presentasinya, bacaannya, dan 240 km per hour. Artinya dari badai tropis yang terjadi setiap tahun di Atlantik Utara, rata-rata hanya sekitar 5 yang cukup kuat untuk disebut badai. Untuk diklasifikasikan sebagai badai. Badai tropis harus memiliki kecepatan angin sekurang-kurangnya 117 km per jam. Tetapi angin seringkali jauh lebih kuat dari itu. Angin topan yang hebat dapat dengan mudah melampaui 240 km per jam. Sudah, Bu. Di layarnya berubah nggak? Ya. Enggak, Bu. Question, the past main question. Dikus. Apa dong? The passage mainly discuss. The passage mainly discuss. The passage mainly discuss. Discuss biasa. Discuss. Artinya bagian ini terutama membahas how many hurricanes occur each year. Artinya berapa banyak badai yang terjadi setiap tahun. Intinya nggak usah diartikan ya. Jawabannya apa? Kenapa jawabannya itu gitu. Tadi kan sudah diartikan di depan. Sudah. Untuk jawabannya adalah D. Dikarenakan D. Slide-nya pindah. Answer to the D because from the first paragraph it only mentioned on particular. Fish itu ikan. First paragraph it only mentioned on particular area, then explain it about the event.
Nah, artinya Kenapa pada jawabannya D? pada itu apa itu? Pada paragraf pertama itu adalah menyebutkan suatu area. Cepat ya, ini Supaya, maksudnya Zoom-nya kan 40 menit aja. Jadi cepat ya, sorry ya. Terus pembahasannya intinya itu Bu, karena di paragraf 1 dan 2 itu lebih banyak menyebutkan nama tempat dulu. Hurricane generally occur in North Atlantic, and then of the tropical storm that occur each ini hurricane ya. How many hurricane can occur each hurricane in one part of the world? Listen in September. Ini tadi kan ini terjadinya hurricane di North Atlantic itu bulan apa sampai bulan apa. Kemudian ada tropical storm occur each year in the North Atlantic. Only about 5 on the average are powerful enough. Jadi ada hurricane yang disebut storm, gitu, tropical storm. Ada yang disebut hurricane. Nah, ini berarti dia how many hurricane occur each year, atau the strength of hurricane, atau the weather in the North Atlantic hurricane in one part of the world. Kok jawabannya di kenapa salah satu bagian dari dunia? Ya, karena menyebutkan satu tempat. Cuma di Atlantik. Oke. Jadi hurricane apa kamu artinya? Hurricane. Ayo. Hurricane. Aku lupa, Bu. Tadi apa? Apa? Badai. Badai kok tempat ya? Hurricane in one part of the world. Badai. Badai kok tempat? In one part of the world. How many hurricane occur? Berapa kali each year? The strength of hurricane. Jawabannya masa D? Badai pada satu tempat dunia itu? Di dunia. Kenapa tadi the answer D? Because from the first paragraph it only mentioned one particular area that explains it about the event. So here we have to read from the beginning of the paragraph that look for the main point in the paragraph. And later we can insert a title for the paragraph. How many? The strength of hurricane. How many hurricane? The strength of hurricane, the weather in the North Atlantic, the hurricane in untuk yang lainnya pakainya buku saya toh? Pakai buku saya ya? Materinya pakai buku saya ya? Kalau pakai buku yang lainnya jadi saya lama gitu loh. Saya jadi harus itu lama identifikasinya. Gitu? Ini syaratnya kok nggak ganti, Bu? Iya, saya nggak tahu. Kalau di sini sudah ganti-ganti. Nge-lag, Bu. Oh gitu. Hurricane in one part of the world. Gitu ya. The weather in the North Atlantic, the strength of hurricane. Oke. For your attention, that's all. Loh, satu toh soalnya. Hampir aja. Kok bisa gitu? Itu ya. Yang saya inginkan itu pakai buku saya. Di situ itu ada cara menjawabnya. Cara menjawab pertanyaan yang main idea itu seperti ini. Nah, kamu nggak ada? Nggak ada, Bu. Lah ya kan tak suruh pakai buku saya. Tadi kemarin apa itu sama aja punya jingan tak, Bu, di apa itu di bagian awal tuh, kalau kan saya nomor 1 berarti semua yang 1 sampai akhir diambil gitu, Bu. Iya, diceritakan. Ceritanya bagaimana? Cara mengerjakan kalau skill 1 itu kan answer main idea. Answer main idea itu caranya adalah ini ada where to find the answer. How to answer the question. 1, read the first line of each paragraph and then look for a common theme or idea in the first line. Oh gitu. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentence. Gitu, ada caranya.
Gitu ya, karena ini kan nggak ada caranya. Kamu kenapa jawabnya D? Caranya bagaimana? Ya, tadi sudah ada caranya sih sedikit, tapi Ini Bu yang bawahnya answer paragraf kedua. ya, maksudnya kalau di okay, we have to read from the beginning of the paragraph and look for the main point. The paragraph later we can insert the title. That paragraph. Oke, tapi di sini itu soal saya nggak satu, dua. Kamu satu toh. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya, Tribudi ya. Oh ya Bu, makasih. Oke, next. Siapa nextnya? Nextnya Wiguna ya. Wiguna, saya bukakan teksnya. Wiguna yang mana ini? Berarti ya untuk minggu 16 anu Bu, cuma 3 absen. Iya. Tapi nanti kalian pelajari sendiri di video sama PowerPoint yang di-share ya. Oke Bu. Ya karena maksudnya kalau pakai Zoom satu kelas itu saya takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngobrol kan nggak mungkin presentasi nggak ngobrol ya. Oke, silakan Wiguna. Ini hanya 40 menit saja soalnya ini Zoom saya. Wiguna? Sudah saya buka PowerPoint-nya ya? Sudah kelihatan? Halo? Wiguna mana? Halo? Wiguna? Lupa Bu. Maksudnya? Wiguna? Wiguna kok nggak ada? Saya tutup Wiguna. Halo? Wiguna ada nggak ini? Dia pakai headset ya, Miss, kayaknya. Itu Wiguna ini. Wiguna itu sudah. Mana Wiguna? Wiguna, halo? Itu reparatus boleh. Ya, silakan Wiguna. Takutnya itu PowerPoint-nya. Zoom-nya nutup. Ayo Wiguna. Reading comprehension, answer main idea question correctly. Skill 1. Bagaimana itu kalau misalnya untuk menjawab reading comprehension yang soalnya adalah answer main idea question correctly. Wiguna. Ayo. Sudah saya share screen ya? Hilang ya Bu. Hah? Lupa Maksudnya? Loh kok bisa? Ganti, Lukman Arasid. Oke. Lukman Arasid yang mana? Ini ya, yang kuning ini? Yang skill 3. Oh, salah. Enggak itu Arif dulu nggak apa-apa, Bu. Arif, sudah ada? Sudah ada. Arif dulu. Ini takutnya Zoom-nya nutup ini nanti. Oke, Arif silakan. Gas Arif. Ayo. Arif Menandar. Dimulai silakan, dipresentasikan untuk skill berapa kamu? Skill 3. Ya, skill 2. Ayo Mas Arif. Mana lagi tadi orangnya? Loh tadi ada loh. Loh kok Arif? Mic-nya dimatiin itu. Iya, ini kok mute tuh. Harus tuh unmute. Halo. Oh, kamu dulu ya. Ngapain mute ya? Ini kan orangnya 5 toh. Ayo Arif silakan. Kamu yang presentasi. Iya Bu, bentar. Ya Bu ya. Langsung mulai ya Bu. Ya, salam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif dari kelas TI 18-2. Di sini saya akan mempresentasikan materi skill 2.
Answer, bentar nih. Untuk slide-nya bisa kok dulu masuk lagi. Slide-nya sudah kelihatan ya? Slide-nya nggak ada masalah? Aman, Miss, aman. Oke, yuk. Answer stated detail question correctly. Apa itu maksudnya? Ya, langsung ke materinya. Answer stated detail question correctly. Yaitu pertanyaan detail yang dinyatakan atau menanyakan tentang satu bagian informasi dari bagian tersebut daripada bagian secara keseluruhan. Jadi kayak nanyain ini yang lebih detail gitu dari sebuah kalimat atau satu teks. And then? One piece of information in the passage rather than the passage as a whole. Jadi di sini one piece of information. Jadi menanyakan sedikit informasi dari bacaan tersebut rather than the passage in as a whole gitu ya, daripada pertanyaan yang keseluruhan gitu ya. Kemudian ini slide saya ganti bisa. Maksudnya di situ lancar. Lancar, Miss. Okay. Ini saya nyuruh ganti gitu. Bagaimana nih? Ini sudah saya sampai example. Williamsburg is a historical city in the Virginia situated on a peninsula. Yep. Slide-nya agak gede, Miss, punya saya, Miss. Iya, Miss, punya saya juga. Mungkin gak usah di slide aja, di biasa aja. Gak usah di slide-nya. Mungkin ganti slide aja nanti, manual. Oh gitu. Coba aja nanti, Miss. Kok gitu ya? Kenapa begitu? Mungkin nggak kuat ya. Udah, Miss. Tapi udah, Miss. Nah, ini tapi kok gitu sendiri. Nggak pakai sini ya, set. Nah, udah. Done. Sudah running out, you know. Waduh. Kelihatan? Kurang 10 menit. Ayo, Arif. Ini. Langsung ke contohnya. Ini ada sebuah paragraf. Ini tak bacain apa langsung pertanyaannya, Miss? Langsung pertanyaannya aja. Langsung ke the questions. Question number 1. Asking to the page Williamsburg is located. Pilihannya A. On the island. B. Island, in the bacanya middle of island. Bacaannya saya nilai ya. Terus yang C. With the work and James Smith, and D. On the piece of land with river on two sides. Jawabannya? Terus jawabannya langsung ganti slide bawahnya. The best answer to the first question is answer D. With river into set is located in meaning to between Peninsula between the New York and the James itu ya. Oke, jadi di sini menanyakan according to the passage Williamsburg is located. Kalau ada bacaan seperti ini, bacaannya itu nggak perlu dibaca. Kalian langsung aja baca soalnya terus cari di atasnya. Kalau soal reading, baca dulu soalnya, kemudian cari di bacaannya. Itu langsung gampang gitu ya. Ini yang soal yang pembahasannya adalah answer stated detail question correctly. Jadi stated itu yang ada di bacaan. Pertanyaan yang ada di bacaan secara detail. Itu caranya yaitu tadi. Bagaimana ini caranya? Siapa? Arif? Itu dulu, Miss. Atasnya. Atasnya. Yaitu. Ini ya, tadi ini kan sudah. Di punya saya mata tuh.
Oh, terus? Terus berikut ini merupakan cara buat kita menjawab pertanyaan yang misal ada paragraf seperti tadi. Yang pertama, how to identify the question. Identify the question. Jadi mengidentifikasi pertanyaan. Pertanyaan ascending to the passage menurut bagian tersebut. Kemudian it is stated in the passage, dinyatakan dalam bagian tersebut. And then the passage indicate that bagian tersebut menunjukkan bahwa atau menunjukkan suatu bagian. Terus the author mention the author itu penulis. Terus menyebutkan bahwa and then which of the following is true? Jadi manakah dari pernyataan berikut yang benar? Nah, biasanya itu pertanyaannya seperti ini ya, ada according to the passage, it is stated in the passage indicates that, the author mentions that, which of the following is true. Biasanya pertanyaannya begini, cara menjawabnya adalah, where to find the answer to this question are found in order in the passage. Jadi secara berurutan, di bacaannya itu ada berurutan. Tadi ada peninsula, lokasinya di mana, itu berurutan secara gampang kita bisa mendapatkan di bacaan. Nah, ini how to answer the question. Yang pertama, choose a keyword in the question. Begitu ya menjelaskannya ya. How to answer the question, kalau ada pertanyaan yang seperti ini, according to the passage, it is stated in the passage indicate that, the author mentioned that, which of the following is true, maka jawabannya yang pertama, choose a keyword in the question. Jadi tadi misalnya location. Nah kita cari location. Di bacaan itu keywordnya adalah location. Skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Skim itu baca secara cepat. Lanjutkan Arif. Terus yang ketiga, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Jadi bacalah kalimat yang mengandung kata kunci itu dengan sama. Kemudian yang keempat, look for the answer that restated and ideal in the passage. Carilah jawaban yang menyatakan kembali ide di bagian tersebut. Oke, restated ya. Restated itu bisa sinonim. Sinonim itu persamaan kata. Kemudian yang kelima, singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Betul. Jadi jawaban yang salah sudah nggak usah dipikirkan. Jadi yang pertama itu cari keywordnya, kemudian cari skim the appropriate part of the passage. Jadi baca cepat. Ini kira-kira keyword ini kita temukan di mana. Kemudian read the sentence that contain the keyword or idea carefully. Kalau sudah ketemu bacaannya di mana tadi, read carefully, baca hati-hati. Oh ya, seperti ini. Look for the answer that restate the idea. Jadi biasanya itu ada persamaan kata restate. Di sini tadi persamaan katanya, yang di sini tadi, yang di Arif, ini ya. Ini tadi situated. Nah, ini kan situated. Tapi di pertanyaannya itu adalah located. Itu namanya restate ya. Ya. Untuk di bacaan, dia menggunakan kata situated, tapi di pertanyaan dia menggunakan kata located. Jadi itu yang disebut restate. Oke, nomor 1 jawabannya apa, Arif? Nomor 1. Nah, belum dijawab. Belum dikerjakan apa sudah, Arif? Sudah di slide bawahnya. Oh, gitu. Oke. Kenapa nomor 1 sih? According to the passage, what happened during an ice age? Oke. Jadi pertanyaannya, apa yang terjadi selama zaman es? Selama
Terus zaman S. kita langsung Ice age, those period when ice cover extensive area of the earth. Dia bilang ice cover extensive area of the earth. Ya, di sini menggunakan kata cover extensive area of the earth. Tapi yang di jawaban menggunakan kata large portion of the earth surface. Jadi menutupi seluruh bagian dari bumi gitu ya. Gitu ya, Arif ya? iya, Miss. Oke. Nomor Terus 2. yang nomor 2, Dan restate-nya yang mana restate? statement Enggak ya? yang Enggak ada, ini gampang, ini detail information. How many different method? Jadi kita, keywordnya apa keywordnya? Keywordnya apa, Arif? jadi kita langsung lihat kata Ya, keywordnya apa? keywordnya Keyword dari pertanyaan nomor 2, the passage covered how many different method of recognizing past ice age. Ini keywordnya apa kira-kira? Kalau kita cari di apa namanya di slide-nya, di bacaannya itu kita cari kata apa gitu loh keywordnya. recognition yaitu Miss. No, method. Keywordnya method. The passage cover how many different method. Jadi ada berapa metode ya. Nah, kita cari metodenya. Yang pertama adalah entah berapa metode tuh? Iya tuh? 2. Ya, ada 2. Jadi kan kata kuncinya adalah method. Metode of recognizing past ice age. Untuk mengenali zaman es. Itu dari mana?